Ya ribet. Ayah-ayah artis ya, bulan madunya ihram. Haram ihram itu bersetubuh. Dan mahram, ihram itu isim fa'ilnya muhrim. Fi'il selasi majid menambah hamzah ahrama. Yuhrimu ihroman bahwa muhrimun. Muhrimun orang yang memakai pakaian ihram disebut muhrim. Jadi salah pasalaman, bukan muhrim lah, orang pakaian bukan pakaian ihram. Muhrim itu isim fa'il sulasi majid penambah hamzah. Di dalam alfiah dikatakan awaluha rubai mislu akroma af'ala ahroma yuhrimu ihraman bahwa muhrim. Jadi jangan biasain ngomong kalau salaman bukan muhrim, pakaian ihram bukan, ngomong muhrim, bukan mahram yang benar. Biasain ngomong, kalau orang Arab tahu kan ditawain. Kayak itu di apa tuh di media orang sambutan dibilang doa, itu ngejamah amin amin aja, padahal lagi sambutan amin amin. Itulah muhrim, mahram bukan yang biasain lagi silaturahmi, jangan itu doa. Silaturahmi itu maridul batoni, sakit perut artinya. Silaturahmi, rahmi itu dalam kitab ta'rifat maridul batoni, sakit perut. Jangan ngomong gitu lagi, mari kita bersilaturahmi, ngajak bareng-bareng mencret itu jangan. Ayo kita sakit perut, kan begitu artinya bersilaturahim yang benar. Man amana billah wal yaumil akhir falyasil rahimah, bukan falyasil rahmi, bukan falyasil. Udah salah, undangannya gede lagi. Halal bihalal silaturahmi, halal bihalal semua, ngajakin sakit perut, bencet semua. Jangan ganti, yang benar silaturahim. Ubah. Kadang-kadang itu kan jadi doa. Selanjutnya liqaulihi, karena ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kaifa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd. Wa kaifa, dan bagaimana ta'khudhu, kamu sekalian mengambil, nahu itu mas kawin, wa qad afdha ba'dukum ila ba'din, sedangkan kamu sudah bersetubuh. Abda itu tafsir bersetubuh. Bagaimana kamu sekalian mengambil mas kawin sedangkan kamu sudah bersetubuh sebagian dengan sebagian, maksudnya kepada kalau udah bersetubuh jangan diunak-unakin lagi si suami sama mas kawin gitu. Udah bersetubuh bertengkar, diangkat-angkat mas kawinnya, kapalah disebutin macam-macam. Jangan, itu udah punya istri. Cirinya apa punya istri? Udah ditiduri. Nah itu wapus sirol ibda'u bil jima'i, ditafsirkan lafaz al ibda'u adalah bil jima'i, jima. Makanya ada nikah syariat, ada nikah hakikat. Nih, nikah syariat itu ya ada rukun syaratnya, rukun dan syarat. Nikah hakikat itu hatinya udah ada penyatuan gitu. Susunan memang syariat dulu, yang namanya nikah ada syarat dan rukun. Udah pindah masuk ke nikah hakikat antara suami sama istri, itu ada masuknya hati, hatinya nyatu. Wa yasilu dzalika, dan akan hasil itu jima biwatin wahidin, walaupun bersetubuh cuma sekali. Suami bersetubuh sama istri sekali, tiba-tiba cerai, maka nggak boleh diambil mas kawinnya setengah. Yang kedua, at-tariqusani, cara atau jalan yang kedua mas kawin itu tetap apa itu?
yastakirru akan tetap itu mas kawin jangan diambil setengah bimauti ahadi zaujaini, yaitu dengan meninggalnya salah satu suami istri meninggal. Nah ini mas kawin nggak boleh diambil, umpama suaminya meninggal atau istrinya meninggal, mas kawinnya nggak boleh diambil. Kalau yang meninggal si istri, maka yang ngambil suami. Kalau suami meninggal, yang ngambil istri. Ini mas kawin yang bahaya begini, mas kawin suami istri pakai cincin di istrinya, pakai mas kawinnya cincin, meninggal diambil sama tukang mandiin mayit. Nah, nggak boleh nih. Ini di kampung-kampung masih pakai begitu. Kalau meninggal yang ambil yang mandiin, nggak boleh tetap. Kenapa? Karena itu mas kawin. Umpama itu benar-benar mas kawin, haram. Itu punya suami, nih keterangannya nggak gugur, punya suami. Yang kedua, itu hak waris, punya anaknya. Makanya orang meninggal dunia itu harusnya pesannya 3, sambutannya 3. Apabila ada kesalahan mau dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. 1, itu udah biasa kita Pak. Apabila ada hutang piutang, maka temuin ahli 2. Apabila ada waris, nih ngomong begitu harusnya nih si MC. Apabila ada waris, jangan dikemana-manain dulu selagi si ahli waris belum ridho. Jadi pas meninggal, waris langsung tuh itu ditanyain, bapak akiknya kemana? Yang meninggalnya banyak bapak titipnya bapak akiknya, nggak boleh. Itu punya ahli waris. Anak-anaknya dulu kumpul, ini bagaimana nih peninggalan bapak? Nih ya udah kita ikhlasin, baru boleh. Nggak boleh satu kecuali memang anaknya satu-satunya, istrinya, emaknya udah ngobrol sama emaknya, karena kan suami meninggal istri dapat waris. Kalau punya anak seper 8, nggak punya anak seper 4. Ngobrol sama si ibu, bu gimana ibu, ini bapak udah meninggalnya ada, itu waris. Nah kebanyakan MC ngomongnya cuma 2, minta maaf sama utang piutang, padahal itu waris sudah buru-buru diturunin, baik turun simbolis, baik turun langsung. Simbolis dibolehin, gitu keterangannya. Jarang itu MC ngomong begitu, jarang. Enggak, memang penetapan. Karena ada kejadian bapak meninggal, ada motornya, akhirnya ribut, rebut-rebutan mau, harus dibilangin gitu. Terus jadi kalau meninggal dunia, maka mas kawin itu tidak bisa dibagi setengah. Alasannya, walau qabla dukhuli, walaupun belum ditiduri, suami istri pengantin baru belum ditiduri, meninggal, tetap mas kawinnya nggak boleh setengah walaupun belum ditiduri. Alasannya li'anna bil mauti intaha, karena meninggal itu, kematian itu menjadikan putus pernikahan, putus sudah tuh. Jadi mas kawinnya nggak boleh diambil walaupun setengah. Intal akdi, pakana kal istifa'il makudi alaihi kal ijaroti, seperti kal istifa'il makudi, yaitu tertundanya yang diakatkan
alaihi atasnya kal ijaroti seperti gadai ijaro. Nah gadai ini kebanyakan di Indonesia itu